Dulu orang tukar beras sama kambing, sekarang cukup scan pakai HP. Gimana bisa ya? Dunia berubah sejauh itu. Yuk, kita lihat bareng gimana evolusi uang dari dulu sampai sekarang. Sejak zaman dahulu, manusia selalu membutuhkan cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada awalnya, sistem ekonomi manusia berjalan sangat sederhana, yaitu dengan barter, saling menukar barang atau jasa. Misalnya, seorang petani menukar hasil panennya berupa padi dengan ikan dari nelayan, atau seorang pengrajin menukar alatnya dengan pakaian buatan orang lain. Namun, sistem barter memiliki banyak kelemahan. Salah satunya adalah sulit menemukan double coincidence of ones, keadaan di mana dua orang sama-sama membutuhkan barang milik satu sama lain. Selain itu, tidak ada alat ukur nilai yang pasti, sehingga sulit menentukan berapa harga yang pantas dalam pertukaran. Dari sinilah muncul kebutuhan akan alat tukar yang lebih praktis dan diterima oleh semua orang. Manusia mulai menggunakan barang-barang yang dianggap berharga sebagai alat tukar. Di beberapa tempat, kerang laut, garam, batu, kulit hewan, atau biji-bijian digunakan sebagai uang. Barang-barang tersebut memiliki nilai karena langka, tahan lama, dan mudah dikenali. Misalnya, masyarakat di Kepulauan Pasifik menggunakan batu besar yang disebut batu rai sebagai alat tukar, sementara di Afrika Barat, garam dan logam besi menjadi bentuk uang yang berharga. Seiring berjalannya waktu, manusia menemukan bahwa logam mulia seperti emas dan perak lebih praktis digunakan. Logam tidak mudah rusak, memiliki nilai tinggi, dan bisa dibentuk dalam ukuran kecil. Maka sekitar abad ke-7 sebelum Masehi, bangsa Lydia di Asia Kecil, wilayah yang kini menjadi bagian dari Turki, mencetak uang logam pertama di dunia. Uang logam itu terbuat dari campuran emas dan perak yang disebut elektrum, dan di atasnya diberi cap kerajaan sebagai tanda keaslian dan jaminan nilainya. Dari Lydia, penggunaan uang logam menyebar ke Yunani, Romawi, Persia, hingga Tiongkok. Uang logam menjadi simbol kekuasaan dan kepercayaan. Setiap kerajaan mencetak uang dengan lambang atau wajah penguasanya. Inilah awal mula sistem moneter yang lebih teratur. Namun, uang logam memiliki kekurangan, berat dan sulit dibawa dalam jumlah banyak, terutama untuk perdagangan jarak jauh. Maka pada sekitar abad ke-7 Masehi, di masa dinasti Tang dan Song di Cina, muncul uang kertas pertama di dunia. Awalnya, uang kertas ini hanyalah surat tanda bukti penyimpanan logam mulia di bank atau tempat penyimpanan, tapi lama-kelamaan, surat tersebut dipercaya sebagai alat pembayaran sah. Dari sinilah konsep uang kertas mulai dikenal dan menyebar ke seluruh dunia melalui jalur perdagangan. Memasuki masa modern, sekitar abad ke-17 dan ke-18, muncul bank-bank pertama di Eropa yang mencetak uang kertas resmi dengan jaminan emas. Negara-negara kemudian mulai memiliki bank sentral yang mengatur peredaran uang, seperti Bank of England di Inggris pada tahun 1694. Setelah revolusi industri, kegiatan ekonomi semakin berkembang pesat. Uang kertas dan logam menjadi bagian penting dari kehidupan manusia. Namun, perkembangan teknologi membuat bentuk uang kembali berubah. Pada akhir abad ke-20, muncul uang elektronik seperti kartu debit dan kredit. Dan di abad ke-21, kita memasuki era uang digital, uang yang tidak lagi berbentuk fisik, tetapi tersimpan dalam sistem elektronik. Kini, kita bisa bertransaksi hanya dengan ponsel dan internet, menggunakan e-wallet, mobile banking, atau bahkan mata uang kripto seperti Bitcoin yang pertama kali muncul pada tahun 2009. Perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa uang selalu berevolusi mengikuti kebutuhan dan perkembangan zaman. Dari barter sederhana hingga transaksi digital, uang bukan hanya alat tukar, tetapi juga cerminan dari kepercayaan, kemajuan teknologi, dan peradaban manusia.